Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, we are from Group 2 dan kami akan mempresentasikan materi tentang analisis akar masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai penghambat Indonesia maju. Before that, let us introduce ourselves first. My name is Andi Hijrah Hilfani Alfi and my friends. My name is Samir Sun Karima sebagai pembicara kedua. My name is Sursifa Sarahata sebagai pembicara ketiga. My name is Alian Rasisa sebagai pembicara keempat. And my name is Hairul Akhyar sebagai pembicara kelima. My name is Artifa Karim Malibu sebagai pembicara keenam. And my name is Alicia Likwalo sebagai pembicara ketujuh. And let's just start with the material. Baik, yang pertama adalah fenomena di lapangan. Kalau kita melihat kondisi di Indonesia saat ini, rendahnya kualitas SDM masih menjadi masalah serius. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama adalah ketimpangan pendidikan antar daerah, kota dan daerah terpencil, dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Banyak lulusan yang belum siap menghadapi dunia kerja dan juga rendahnya kemampuan literasi dan penguasaan teknologi. Padahal di era digital seperti sekarang, kemampuan teknologi sangat penting. Masalah ini membentuk sebuah rantai. Yang pertama, pendidikan yang kurang baik, kualitas SDM rendah, produktivitas rendah, dan ekonomi pun melemah. Jika kondisi ini terus terjadi, Indonesia akan sulit bersaing dengan negara maju. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus dan data. Dalam materi ini juga terdapat contoh kasus berupa perbandingan kualitas pendidikan Indonesia dengan negara maju melalui data PISA 2022. PISA adalah standar internasional untuk mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa usia 15 tahun. Dan hasil Indonesia menyatakan bahwa membaca 359 dan matematika 366, sains 363, sedangkan di Singapura memperoleh membaca 543, matematika 575, dan sains 561. Perbedaannya sangat jauh, yaitu sekitar 150 sampai 500 poin. Artinya, kemampuan rata-rata siswa Indonesia masih tertinggal beberapa tahun dibanding negara maju. Contoh kasus ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih perlu ditingkatkan agar SDM Indonesia mampu bersaing secara global. Baik, selanjutnya yaitu argumentasi ilmiah. Menurut argumentasi ilmiah, sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan negara. Kualitas SDM tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk, tetapi juga dari pendidikan, keterampilan, kesehatan, kemampuan beradaptasi. Negara maju seperti Korea Selatan sangat fokus pada investasi pendidikan dan kesehatan. Karena itu, produktivitas dan inovasi mereka berkembang pesat. Selain pendidikan, kesehatan juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Contohnya, gizi buruk, stunting, kurangnya akses kesehatan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas seseorang di masa depan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang landasan teori dan pendapat para ahli. Jadi, landasan teori yang digunakan dalam materi kali ini adalah teori human capital. Jadi, teori ini menyatakan bahwa manusia adalah aset utama dalam pembangunan negara. Dan menurut Gary Becker, pendidikan dan pelatihan adalah investasi yang penting untuk meningkatkan produktivitas manusia. Sedangkan menurut teori Schultz berpendapat bahwa investasi pendidikan dan kesehatan lebih penting untuk pembangunan jangka panjang dibandingkan hanya pembangunan fisik. Selain itu, Mahbub ul Haq menekankan bahwa pembangunan harus membuat manusia hidup sehat, kreatif, dan sejahtera. Dan dari teori ini,
pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas manusia sangat menentukan kemajuan suatu bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak rendahnya SDM. Rendahnya kualitas SDM memberikan banyak dampak negatif, baik bagi individu maupun negara. Beberapa dampaknya yaitu pertama, produktivitas kerja rendah, kedua, pengangguran meningkat, ketiga, pertumbuhan ekonomi terhambat, keempat, kesenjangan sosial semakin besar, dan yang kelima adalah daya saing Indonesia menurun di tingkat global. Contohnya, banyak perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan teknologi, tetapi masih banyak lulusan yang belum memiliki keterampilan tersebut. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi terbatas dan pengangguran meningkat. Jika masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia akan semakin tertinggal dalam era globalisasi dan digitalisasi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai solusi. Untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya manusia, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat, baik di kota maupun di daerah terpencil, mendapatkan kesempatan belajar yang sama dan berkualitas. Yang kedua, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini penting agar lulusan memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan atau industri. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi dan literasi digital. Masyarakat perlu memahami penggunaan teknologi dan media digital agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan menggunakan internet secara bijak. Yang keempat, mengembangkan soft skill seperti disiplin, tanggung jawab, dan berpikir kritis. Soft skill penting untuk membantu seseorang bekerja sama, menyelesaikan masalah, serta memiliki sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan yang baik, pola hidup sehat, dan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Dalam materi ini juga terdapat konsep Dasein dan Dasolen. Dasein adalah kenyataan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih sangat rendah. Sedangkan Dasolen adalah harapan agar Indonesia memiliki sumber daya yang unggul, kreatif, dan mampu bersaing secara global. Oke everyone, dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan penguasaan teknologi merupakan faktor penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Jika kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dan mampu bersaing di tingkat global. Kami berharap materi ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.